Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilin Rindasari dari kelas TI 4F akan presentasi mengenai sistem informasi klasifikasi kerusakan transformator daya berdasarkan gas terlarut menggunakan metode neural network dan Naive-Bayes. Yang pertama yaitu pendahuluan, isinya latar belakang. Salah satu penyebab utama munculnya kegagalan pada transformator adalah adanya panas yang berlebih. DGA (Dissolved Gas Analysis) merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji keadaan gas terlarut dengan mengambil sampel gas dari unit transformator untuk mengetahui jenis-jenis gas yang terlarut dalam gas terlarut transformator. Dari hasil tes DGA tersebut akan dapat disimpulkan dan diprediksi jenis gangguan yang mungkin terjadi pada transformator dan dapat segera dilakukan tindakan pencegahan kegagalan transformator. Hal ini mendukung diperlunya suatu proses klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses awal dari pengelompokan data. Proses klasifikasi dokumen merupakan proses yang sangat penting dalam bidang sistem informasi, khususnya dalam pengembangan data mining untuk memperoleh pengetahuan business knowledge. Berdasarkan permasalahan di atas akan dibuat sistem informasi klasifikasi kerusakan transformator daya berdasarkan gas terlarut menggunakan metode neural network dan Naive-Bayes. Lalu rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas. Identifikasi masalah yang ada pada penelitian ini adalah bagaimana cara mengklasifikasi terjadi gangguan transformator dengan membandingkan metode neural network dan Naive-Bayes. Pada batasan masalah dalam penelitian ini, maka batas masalah yang ada yaitu pengujian Dissolved Gas Analysis menggunakan dua metode, yaitu metode neural network dan Naive-Bayes. Lalu yang kedua, pengujian ini membandingkan metode yang terbaik di antara neural network dan Naive-Bayes. Pada rumusan masalah ialah faktor apakah yang mempengaruhi nilai DGA pada transformator, dan yang kedua yaitu bagaimana cara mengklasifikasi terjadinya gangguan transformator dengan menggunakan metode neural network dan Naive-Bayes. Lalu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai DGA dari hasil pengujian. Yang kedua yaitu untuk mengklasifikasi penyebab terjadinya gangguan transformator dari perbandingan hasil pengujian metode neural network dan Naive-Bayes. Manfaat penelitian adalah dapat mencegah terjadinya gangguan pada transformator, dapat peringatan lanjutan dari peralatan, pemeriksaan status untuk unit baru, dan diperbaiki pemeliharaan yang dijadwalkan untuk transformasi unit yang memiliki potensi kondisi gangguannya, dan diharapkan dapat mencegah dan mengurangi kegagalan transformator yang diakibatkan kandungan gas terlarut transformator oleh gas-gas lain dengan menggunakan pengujian DGA. Lalu bab 2 yaitu landasan teori. Di dalamnya yaitu gas terlarut. Ketika transformator beroperasi, transformator akan mengalami pembentukan beberapa gas. Gas-gas ini merupakan gas hidrokarbon yang mempunyai pengaruh terhadap gangguan internal transformator jika melewati batas maksimum, yaitu sumbernya dari Transformer Committee of the IEEE Power and Energy Engineering Society 2018. Gas yang dihasilkan ini dapat ditemukan dalam gas isolasi yang terlarut atau dalam perangkat pengumpulan gas. Gas yang muncul adalah seperti gas hidrogen H2, metan CH4, etana C2H4, etilen C2H6, dan asetilen C2H2. Lalu parameter uji transformator bisa didapat dari suatu pengujian transformator. Pengujian transformator ini beraneka ragam dan memiliki tujuan masing-masing sesuai kebutuhan, yaitu sumber dari Ghaffar Lutfi Sutaryono 2015. Pada penelitian kali ini, parameter uji transformator yang akan dibahas adalah membandingkan gangguan transformator dengan neural network dan Naive-Bayes. Lalu, proses terjadinya gas dalam transformator adalah gangguan thermal
Dan electric gas juga dapat diproduksi dari dekomposisi minyak dan isolasi yang mengarah ke temperatur. Secara umum, dekomposisi gas membentuk oleh penembakan ion. Sumber dari IEEE Guide for Acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment 2016. Pada gas, ikatan karbon hidrogen dan karbon-karbon melepas dan membentuk atom hidrogen aktif dan fragmen-fragmen hidrokarbon. Penggabungan tersebut membentuk molekul hidrogen H2, metana CH4, etana C2H6, etilen C2H4, dan asetilen C2H2. Sumber dari Wendy Mustafa 2017. Lalu neural network adalah proses training untuk mendapatkan sebuah nilai konstanta. Kemudian nilai ini akan ditemukan sebuah pola yang jika dicoba menggunakan data lain, maka hasil dari percobaan tersebut akan membentuk hasil yang mirip dengan target yang diinginkan. Dan ini adalah gambar jaringan neuron sederhana, sumber dari Ghaffar Lutfi Sutaryono 2017. Pada gambar ini, nilai Y menerima masukan dari neuron I1 dan I2, di mana pada jaringan neuron tersebut juga terdapat nilai Y1 dan Y2. Nilai masukan dari Y adalah penjumlahan dari hasil kali antara I1 dan I2 dan W2. Sumber dari Ghaffar Lutfi Sutaryono 2017. Lalu Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Lalu persamaan dari teorema Bayes, sumber dari Bustami 2014, seperti gambar ini, yaitu X data dengan kelas yang belum diketahui, H hipotesis data merupakan suatu kelas klasifik, PHX yaitu probabilitas hipotesis H berdasar kondisi X, posteriori probabilitas PH yaitu probabilitas hipotesis H, prior probabilitas PHX yaitu probabilitas X berdasarkan kondisi pada hipotesis H. Lalu PX probabilitas X. Lalu Duval pentagon. Dalam representasi Duval pentagon, kinerja relatif 5% dari gas hidrokarbon utama yang dianalisis oleh DGA pertama kali dihitung. Misal, presentasi relatif dari H2 yaitu sama dengan ppm H2 dibagi ppm H2 ditambah CH4 ditambah C2H6 ditambah C2H4 ditambah C2H2. Sumber dari Michael Duval and Lauren Lemaire 2014. Dan ini adalah gambar dari Duval pentagon, sumber dari Michael Duval dan Lauren Lemaire 2014. Lalu pada studi literatur ini, dalam bab ini akan menjelaskan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penerapan atau pengujian metode neural network dan Naive Bayes yang digunakan dalam klasifikasi. Di antaranya yaitu yang pertama penelitian milik Michael Duval and Lauren Lemaire yang berjudul The Duval Pentagon, a new complementary tool for the interpretation of dissolved gas analysis in transformer. Metode ini menggunakan rasio dari 5 hidrokarbon utama gas yang terbentuk, yaitu C2, CH4, C2H6, C2H4, dan C2H2. Lalu kedua yaitu penelitian milik Ghaffar Lutfi Sutaryono 2015 yang berjudul penelitian ini menggunakan metode neural network. Lalu yang ketiga penelitian milik Reo Malani dan Bedi Suprapti 2020 yang berjudul pengelompokan besaran transformator
distribusi berdasarkan kapasitas daya menggunakan metode Naive-Bayes. Pada penelitian ini menggunakan metode Naive-Bayes. Lalu pada bab 3, metodologi penelitian. Yaitu pada tahapan penelitian ada subbab, yaitu studi literatur. Pada studi literatur mempelajari beberapa literatur yang relevan dengan data dari kerusakan pada transformator, lalu diklasifikasi dengan metode neural network dan Naive-Bayes. Beberapa literatur tersebut diantaranya yaitu jumlah kerusakan pada transformator yang terlarut pada gas, kedua metode neural network dan Naive-Bayes, dan ketiga perbandingan pengujian. Lalu pada metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian adalah pengumpulan data penunjang yang dilakukan dengan pengambilan data-data dari dosen pembimbing. Lalu pada tahap perancangan membuat rancangan untuk membangun sistem informasi. Perancangan dibuat berdasarkan pada analisa kebutuhan dan hasil pengumpulan data yang sudah dilakukan. Tahapan perencanaan ini bertujuan untuk mempermudah melakukan implementasi dan pengujian sistem yang dibuat. Lalu implementasi. Pada tahap implementasi menjelaskan tentang membuat sistem berdasarkan dengan perancangan yang sudah dibuat. Tahapan ini meliputi implementasi membandingkan metode neural network dan Naive-Bayes. Yang kedua, implementasi antarmuka sistem. Implementasi dari learning machine ini menghasilkan penyebab terjadinya gangguan transformator dari perbandingan hasil pengujian metode neural network dan Naive-Bayes. Lalu pada hasilnya untuk menguji sistem agar mengetahui bahwa dapat berjalan dengan baik. Pengujian dilakukan yaitu pengujian fungsional dan akurasi. Lalu pada kesimpulan, setelah hasil tersebut dievaluasi dengan tujuan mengetahui parameter yang memiliki nilai terbaik dengan membandingkan metode neural network dan Naive-Bayes. Parameter yang digunakan untuk pengujian adalah jumlah pengaruh transformator gas. Lalu di sini ada metode pengumpulan data, yaitu yang pertama rencana kebutuhan user dan analisis, melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini merupakan hal terpenting yaitu keterlibatan dari kedua belah pihak. Lalu proses desain sistem. Pada tahap ini keaktifan user yang menentukan untuk mencapai tujuan, karena pada proses ini melakukan proses desain dan melakukan perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antar user dan analisis. Seorang user dapat langsung memberikan komentar apabila terdapat ketidaksesuaian pada desain. Perancang sistem dengan mengacu pada dokumentasi kebutuhan user yang dibuat pada tahap sebelumnya. Keluaran dari tahapan ini adalah spesifikasi software yang meliputi organisasi sistem secara umum, struktur data, dan yang lain. Lalu pada implementasi, tahapan ini adalah tahapan programmer yang mengembangkan desain suatu program yang telah disetujui oleh user dan analis. Sebelum diaplikasikan pada suatu organisasi, terlebih dahulu dilakukan proses pengujian terhadap program tersebut apakah ada kesalahan atau tidak. Pada tahap ini, user biasa memberikan tanggapan akan sistem yang sudah dibuat serta mendapat persetujuan mengenai sistem tersebut. Lalu pada uji coba algoritma, di sini ada gambar Duval Pentagon untuk 3 gangguan listrik dasar dan 4 gangguan termal lanjutan. Duval Pentagon ditunjukkan pada gambar 3.5 dengan zona kesalahan dalam warna yang sesuai dengan 6 listrik dasar dan gangguan termal yang digunakan oleh IEC, IEEE, dan Duval Triangle, yaitu PD pelepasan sebagian
Gas corona. D1 pelepasan energi rendah kecil. D2 pelepasan energi besar. D3 panas sela kerusakan. D2 panas sela kerusakan dari 300 sampai 700. D1 panas sela kerusakan kurang dari 300. Lalu di gambar ini merupakan urutan data dari dual pentagon yang digunakan untuk mencari titik koordinat data yang akan di-training. Setelah di-training, pada CX dan CY dimasukkan ke mesin learning dan dibandingkan dengan metode neural network dan Bayes. Pada uji coba perangkat lunak, pengujian perangkat lunak menggunakan black box. Pengujiannya dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Untuk melakukan pengujian, penguji tidak harus memiliki kemampuan menulis kode program. Pengujian ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.